Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial basis data lanjut dengan rekar praktikum 10. Kita akan bahas tentang managing subprogram. Tujuan belajar yaitu membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package, require privilege atau hak akses yang diperlukan. Untuk mendapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang dituju secara eksplisit, tidak melalui peran, granting access to data, atau memberikan akses data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default, using invoker's right, atau menggunakan hak invoker. Sini terdapat audit current user. Managing state PLSQL object atau mengatur objek PLSQL yang disimpan, yaitu general information, parameter, dan compile error. Search code, decode, debug information. User object, kolom, yaitu dapat object name, yaitu nama dari objek, objek ID, identifier internal untuk objek type dari objek sebagai contoh, prosedur, function, package body, dan trigger. Create yaitu tanggal ketika objek dibuat. SDDL time itu tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Berikut ini contoh sintak. Ini itu select object name, object type from user object, where object type in procedure function ordered by object name. Berikut ini untuk hasil compile-nya. Tampilan data dictionary user search. Pada kolom name yaitu nama dari objek, type tipe dari objek sebagai contoh, prosedur, function, package body, dan trigger. Untuk line baris nomor dari source code di mana error terjadi, teks yaitu teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi, yaitu select text from user search, where name query employee, order by line. Di sini terdapat pesan teksnya, user error, itu terdapat kolom, ada name, itu nama dari objek, type, tipe dari objek sebagai contoh, prosedur, function, package body, dan trigger. Untuk sequence, urutan nomor untuk ordering, line, yaitu baris nomor dari search kode di mana error terjadi, position, posisi pada line di mana error terjadi, dan teks dari pesan error. Mendeteksi kompilasi error, yaitu contohnya dengan sintak berikut ini, yaitu create or replace procedure, log execution is begin, input into log table, yaitu user ID, long date, ada value into user, dan sysdate. DNN mendapatkan kompilasi error dengan menggunakan user error, yaitu pada sintak berikut ini, select line or position post text from user error, where name, log execution, order by line. Ini untuk positionnya, dan ini adalah pesan teksnya. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show-error, yaitu show-error prosedur log execution, yaitu di sini adalah untuk lainnya, dan ini adalah pesan errornya. Describe pada SQL plus, itu di sini ada describe query employee, describe add a div, dan describe text. Dan inilah hasil untuk prosedur query employee, prosedur add head, dan function text return number. Mendebug unit program PLSQL,
itu package dari DBMS output, mengakumulasi informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous prosedur sebagai contoh, menulis output ke dalam loop table, software yang menggunakan DBMS debug, prosedur builder, dan third party debug software. Berikut ini ringkasan itu untuk soft copy, compile untuk copy code, kemudian compile error, lalu debug information-nya di execute. Sekilas tentang praktikum 10. Pada praktikum ini topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Kita masuk pada latihan soal. Soal nomor 1 yaitu dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Untuk jawaban soal nomor 1 berikut ini. Select distance job ID from employee where dimana ada mulai tanggal 1 Januari 1990 dan sampai 30 Juni 1990. Di sini dikarenakan setengah tahun, jadi Januari sampai Juni, atau header mulai 1 Januari 1991 sampai 30 Juni 1991. Kita masuk pada programnya. Kita jalankan di user HR. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti ini yang memenuhi itu adalah job ID prop. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, buat query gabungan untuk menampilkan presentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan yaitu untuk kode departemen 1050-110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Berikut ini jawaban untuk soal nomor 2, yaitu di sini terdapat kondisi kenaikan, yaitu misal ini departemen ID untuk 50, 10, dan 110 itu 5%, untuk 60 itu 10%, untuk 20 dan 80 15%, untuk 90 tidak ada bonus. Dan begitu ini untuk kenaikan gaji barunya, yaitu gaji lama seperti ini. Kita langsung saja coba pada programnya. kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Maka di sini terdapat kenaikan employee di gaji baru dan salary, di mana gaji baru ini tuh adalah kenaikannya dari salary tadi sebesar itu. Ketika 5% berarti 5% dari 3.400 itu ini. Soal nomor 3, buat query untuk menambahkan 300 karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Berikut ini jawaban untuk soal nomor 3, yaitu select class name, salary from employee ordered by salary HC where row
3. Itu kita menampilkan 3 nama terakhir untuk gaji yang tertinggi. Kita langsung saja pada programnya. Nah, ini hasilnya. Inilah gaji 3. Soal nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Berikut ini untuk jawaban soal nomor 4, yaitu select the employee ID, the last name from employee join department D on di department ID, dan di department ID dimana di location ID in select location ID from location where city California and city Boston. Kita langsung saja pada programnya. Ini terdapat missing expression ya sebelumnya. Mungkin ada kesalahan. Selanjutnya itu akan ditampilkan seperti saja. Soal nomor 5, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum hari pekerjaan itu di atas dengan gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan causal with dan namakan query Maxwell count. Begitu ini jawaban soal nomor 5. With Maxwell count as select max salary as salary from employee. Select job ID sum salary as total from employee where salary from Maxwell count to by job ID ordered by sum salary dash. Kita langsung saja kita kopikan pada program. Soal nomor 6, buat query untuk menambahkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama, urutkan dari tinggi ke rendah. Berikut ini jawaban untuk soal nomor 6. Select last name, job ID, salary from employee where salary. Select max salary from employee where job ID sama, order by salary dash. Kita langsung saja kopikan pada program. Kemudian soal nomor 7, buat query untuk menambahkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi harganya lebih kecil dan gajinya lebih besar.
Berikut ini jawaban soal nomor 7, yaitu select last name from employee, mana select count kalikan from employee, where as department ID and salary lebih besar, salary and higher date kurang lebih besar, added dari 1. Langsung saja untuk langsung pada programnya. Soal nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause urutan dari yang tertinggi. Berikut ini untuk jawaban nomor 8. Berikut ini untuk sintaknya. Kita langsung saja coba untuk menampilkan sesuai pada soal. Soal nomor 9. Buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemen, logo, cetak nama akhir gaji, dan departemen ID. Berikut ini jawaban soal nomor 9, yaitu kita menampilkan last name, salary, departemen ID pada tabel employee, departemen ID, departemen ID from departemen there, departemen in eksekutif. Langsung saja percobaannya. Soal nomor 10. Buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir Kojat, cetak nama karyawan, manager ID, departemen ID. Berikut jawaban soal nomor 10. Kita menampilkan last name, manager ID, departemen ID pada tabel employee, mana manager ID is not null dan employee ID besar sama dengan, yaitu select employee ID from tabel employee di mana last name sama dengan Kojat. Kemudian kelompokkan manager ID SC. Langsung saja percobaannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.